walking alone tonight. Feel the whirlwind, it sighs, no one by my side. Street lights whisper, shadows dance and play. Heart is heavy, bitter, dreams just slip away. Lonely soul I roam, searching for a sign. Echoes of my home, fading in my mind. Silent tears they fall, stars they blink and fade. Memories build a wall, joy just seems to wait. Lost in thought again, wandering through the pain. Where does my heart reside in this endless night? Cold night, dark sky, walking all alone. Feel the whirlwind cry, lonely to the silent tears they fall, stars they blink and fade. Memories build a wall, joy just seems to wait. Lost in thought again, wander through the pain. Where does my heart reside in this endless night? Cold night, dark sky, walking all alone. Feel the whirlwind it cry, lonely to the bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada keluarga belajar PKBM Ar-Rahman dimanapun berada. Baik, yang pertama yang wajib pastikan untuk yang sudah mengikuti kegiatan tutorial online, jangan lupa pastikan harus absen. Pastikan yang pertama, silakan absen di kolom komentar. Nama dan program paketnya silakan diisi, absensi kehadiran saya tunggu. Terima kasih. From the moment I saw you, the world stood still like a dream so perfect, yet it feels so real. Your smile's the sunrise lighting up my way, and in your arms I wish to forever stay. Every heartbeat whispers your name, like a melody I can't explain. You're the reason stars shine bright, the moonlight dancing in my night. If love is a story, then you are my pages. If time had no end, I would love you for ages. You're my forever, my heart's only choice. With every breath I call your name in my voice.
kasih untuk warga belajar yang sudah mengikuti tuton dan mengisi absensi pada kolom komentar ya. Meskipun saat ini sedang berpuasa, tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Untuk pertemuan kedua tuton kita, saya membawakan materi mengenai pengertian dasar ilmu ekonomi. Namun pada tuton kedua ini saya tidak banyak mengisi voice over, lebih pada mengambil beberapa sumber dari YouTube ya. Bagi warga belajar silakan menyaksikan, silakan menikmati, dan sama-sama kita belajar mengambil ilmu pada tuton ini. Terima kasih, silakan dilanjut. Congratulations, you're a prophet. I'm a survivor. Who wants to murder trillions. With all 6 stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist. I call that mercy. And then what? I finally rest and watch the sunrise in a grateful universe. The hardest choices require the strongest will. Did you do it? Yes. What did it cost? Everything. Thanos. Ya, kita di sini bakal ngomongin mengapa Thanos memusnahkan setengah makhluk hidup dan apa kaitannya dengan kehidupan kita. Thanos menjentikan jarinya, seluruh makhluk hidup di alam semesta menghilang seketika menjadi abu. Mengapa dia melakukan hal semengerikan itu? Karena dalam ceritanya, planet dia telah hancur karena keserakahan untuk mencari mineral dan memperkaya rasnya tanpa memikirkan alam di sekitarnya. Dengan bertambahnya populasi, semakin menambah permasalahan yang ada. Karena itu, Thanos mempunyai pemikiran yang ekstrim dengan memusnahkan setengah populasi agar bisa menyelamatkan seluruh ras di alam semesta. Seorang yang belajar ekonomi sampai umur 33 tahun, yang sampai masternya juga tetap belajar ekonomi. Jelas apa yang disampaikan oleh Thanos itu menyesatkan dan sangat-sangat berbahaya. Jadi lu yang mengagumi Thanos dan berpikir ide Thanos menghapus setengah populasi itu adalah ide yang cemerlang, maka lu harus belajar ekonomi. Ya, itulah yang terjadi jika lu berfilosofi tanpa ilmu. Jadilah Thanos. Ingat, landasan berpikir Thanos atau semua perilaku Thanos itu didasari dengan kelangkaan sumber daya. Jadi motifnya memang ekonomi gitu. Jadi jangan bilang Thanos melakukan itu untuk menyelamatkan dunia bang, bukan ngurusin ilmu ekonomi. Justru nggak bisa dipisah itu. Nah, scarcity itu sendiri, itu artinya kan kelangkaan. Yang mana sumber daya itu terbatas, tapi kebutuhan manusia, jumlah manusia, dan keinginan manusia itu hampir tidak terbatas. Nah, bagaimana sumber daya yang terbatas ini bisa mencukupi kebutuhan manusia yang hampir tidak terbatas ini? Itulah yang menyebabkan ilmu ekonomi lahir gitu loh, untuk membuat semua yang hampir tidak terbatas ini tercover nih sama sumber daya yang terbatas. Nah, makanya orang belajar ilmu ekonomi. Masalahnya, Thanos mungkin nggak belajar ilmu ekonomi. Jadi karena menurut dia populasi terus bertambah dan sumber daya itu tidak bertambah-tambah, limitasinya masih sangat tinggi, maka dia berpikir, daripada mencari jalan yang sulit, daripada mencari formula yang benar, daripada mencari sistem ekonomi yang tepat, meningkatkan kapasitas produksi atau meningkatkan kualitas pengelolanya, ya Thanos mikirnya ya udah setengah populasinya kita habisi saja, kata dia. Maka dunia yang utopia akan tercipta. Itulah pemikiran Thanos. Seandainya ada uang 500 juta yang tiba-tiba kalian terima, apa yang bakal kalian lakuin? Apakah beli mobil baru, jadi modal buat bikin usaha, atau ditabung terlebih dahulu? Tentu jawabannya macam-macam, tapi yang jelas apapun pertimbangannya, pasti itu semua udah dipikirin dalam-dalam. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di ilmu satu ini. Tapi meskipun erat hubungannya, ilmu ini nggak cuma bahas soal uang, tapi lebih besar daripada itu. Kita akan belajar ilmu yang sebenarnya ngajarin untuk bikin keputusan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Jadi, siap-siaplah belajar ilmu yang ternyata udah ada sejak manusia ngebangun peradaban.
sebuah ilmu yang akhirnya mempengaruhi dunia dari sejarah, budaya, bahkan politiknya. Ini dia ekonomi. Ilmu ekonomi sederhananya adalah ilmu tentang pilihan. Manusia itu bawaannya selalu ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Tapi pastinya nggak mungkin semua keinginan kita tercapai karena tentunya modal yang kita punya pasti terbatas. Mau itu modal uang, modal tenaga, ataupun modal waktu. Keputusan untuk apakah misalnya nih ya sederhananya, apakah kita perlu membangun jalan tol atau tidak? Nah, kita mikir kalau kita bangun jalan tol maka harus dihitung dulu dampak ekonominya. Misalnya ini sudah ada kemacetan, kita perlu bangun jalan tol enggak? Nah, sebelum kita bangun jalan tol kita hitung untung ruginya seperti apa. Nah, itu di dalam ekonomi juga dibahas. Mungkin yang sederhananya seperti apa? Sederhananya mungkin seperti ini. Misalnya kenapa sih ketika misalnya menjelang lebaran itu harga telur atau daging naik? Nah, karena yang permintaannya kan banyak kan, karena orang mau lebaran banyak beli daging, beli telur. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu dibahas, kenapa itu terjadi kenaikan? Nah, kalau terjadi kenaikan karena banyak permintaan, maka ilmu ekonomi itu akan membahas juga kenapa, bagaimana agar harga itu tidak naik. Maka kita bisa menyiapkan misalnya produksinya seperti apa, gudangnya seperti apa. Makanya ilmu ekonomi bisa kita ibaratin kayak benda ini. Karena ilmu ini ngajarin kita untuk berpikir keras apa pilihan terbaik yang bisa kita ambil biar keinginan kita tercapai sampai sepuas-puasnya. Dengan usaha sekecil-kecilnya. Semua itu dilakukan lewat banyak pertimbangan, mulai dari alasan yang bikin kita pengen ngelakuinnya, sampai apa aja kerugian yang timbul gara-gara ngejar keinginan itu. Dan disadarin atau enggak, dasar-dasar ilmu ekonomi sebenarnya kita terapin setiap hari pas kita dihadapin pilihan. Tapi bedanya kalau udah berurusan sama benda ini, tentunya pilihan kita nggak boleh diputusin pakai perasaan aja. Supaya akurat, kita bisa pakai angka-angka dan data. Dan ini diterapin di semua kegiatan yang berhubungan sama keuangan. Nggak cuma di warung, tapi juga perusahaan besar, bahkan sampai di tingkat negara. Ya, bisa kita anggap ilmu ekonomi itu penasehat kita. Tapi pastinya wujudnya bukan kulit kerang yang bisa ngejawab pertanyaan, melainkan grafik, angka, dan diagram. Ilmu ekonomi jadi alat yang bisa kita andalin untuk ngadepin pilihan-pilihan sulit tentang mengelola keuangan. Dan itu nggak cuma sekarang, tapi juga dari dulu, bahkan hingga ke masa depan. Dahulu kala, bahkan ketika uang belum ada, ekonomi lahir dari perdagangan. Maju selangkah dari sistem barter, orang-orang Mesopotamia biasa nitipin harta mereka di kuil supaya aman dan sebagai gantinya dapat surat jaminan tanda penitipan. Surat inilah yang kemudian saling dipertukarkan orang-orang dan seiring waktu pun jadi layaknya alat tukar sendiri. Alat tukar resmi pertama yang dicatat sejarah muncul di daerah bernama Babilonia, tapi bentuknya bukan uang, melainkan logam perak. Tiap kali belanja, kita mesti nimbang berat bongkahan peraknya dulu. Barulah di tanah bernama Lydia, uang dalam bentuk koin pertama populer dan bikin kita nggak perlu lagi nimbang-nimbang berat logam atau bingung mastiin apakah logam perak itu murni atau enggak. Sistem inilah juga yang kemudian dipakai Yunani dan Romawi kuno. Kalau uang yang kita kenal sekarang ada wajah-wajah para pahlawan, itu semua berkat raja yang satu ini yang maksa semua orang nerima dipakainya uang tersebut. Karena kalau ada yang nolak, itu sama aja kayak merendahkan sang raja. Sang raja lalu runtuh. Tapi caranya bertahan. Tentara yang besar bikin persebaran ekonomi yang kuat. Itu pula yang bikin kerajaan Romawi berjaya karena punya pasukan tetap yang digaji dengan garam atau bahasa Latinnya salarium. Bahkan saking besarnya pengaruh Romawi kuno dalam ekonomi, uang mereka masih digunakan bahkan sampai berabad-abad setelah kerajaannya udah runtuh. Kemudian kita sampai di abad pertengahan, di kota bernama Florence. Ada keluarga bankir yang jadi raksasa di dunia keuangan. Keluarga de Medici namanya. Berhasil menguasai kekuatan ekonomi berarti punya kekuatan politik. Keturunan keluarga ini kemudian nyebar ke negara-negara Eropa lain, nularin ilmu mereka ke sana. Inilah juga yang jadi penyebab waktu itu Inggris dan Belanda bisa jadi bangsa yang sangat kuat. Orang-orang yang pintar ekonomi di sana didengar suaranya dan jadi penasihat para raja. Saking ngaruhnya, mereka lah yang jadi cikal bakal sistem MPR dan DPR yang sekarang diterapin di banyak negara di seluruh dunia. Ya, bahkan politik pun dimulai dari ekonomi.
Dan akhirnya di dunia modern, pemahaman ekonomi modern yang paling terkenal pertamanya datang dari sosok bernama Adam Smith. Adam Smith itu tahun 1700-an itu dengan bukunya Wealth of Nations, intinya adalah pengen menjelaskan bahwa itu menjelaskan tentang fenomena pasar ya. Nah, di dalam ilmu ekonomi, mekanisme pasar itu adalah mekanisme yang dianggap terbaik untuk mengambil keputusan. Artinya kalau misalnya dengan sistemnya komunis, itu kan kita harus ngitung berapa orang yang butuh baju, terus nanti negara akan bikin baju, nanti akan distribusikan. Tapi kan orang bingung. Nah, dengan sistem pasar ini, orang itu nggak perlu seperti itu. Artinya orang yang memproduksi baju ya produksi aja, orang yang pengen baju ya akan ketemu di pasar nanti. Harga itulah yang sebenarnya kita anggap invisible hand. Harga itu bisa mempertemukan antara penjual sama pembeli. Zaman dulu penyebab kemiskinan seseorang cuma ada satu kemungkinan. Ia lahir dari orang tua yang miskin. Kalau seorang ayah bekerja jadi petani, anaknya pun begitu. Akhirnya orang miskin akan tetap miskin, sementara orang kaya akan terus bertambah kaya. Dari sanalah kesenjangan terus dan terus bertambah nyata. Tapi zaman berubah, dan ada satu senjata yang bisa bikin nasib berubah. Pendidikan. Di sini, belajar ekonomi emang gak otomatis bikin kita jadi kaya. Tapi dengannya kita bisa maksimalin apa yang kita punya dan ngambil keputusan terbaik dalam hidup kita. Kalau di awal video ini kita cuma bisa memilih, ilmu ekonomi juga ngasih tahu satu hal, bahwa nilai itu bisa diciptakan lewat jasa maupun perdagangan. Dan dari sanalah kita bisa menerjang batas kelas ekonomi maupun sosial. Itulah dia ilmu ekonomi, yang menjadi alasan suatu bangsa bisa maju sekaligus alasan suatu bangsa bisa hancur kalau nggak pinter gunainnya. Dan setelah ini kita akan semakin perdalam pengetahuan tentang bangsa itu sendiri, tentang gimana masyarakat menjalani pemerintahan dan membangun negara, atau tentang gimana seseorang bisa mendapatkan kekuasaan. Sampai bertemu di ilmu politik. From the moment I saw you, the world stood still like a dream so perfect, yet it feels so real. Your smile's the sunrise lighting up my way, and in your arms I wish to forever stay. Every heartbeat whispers your name, like a melody I can't explain. You're the reason stars shine bright, the moonlight dancing in my night. If love is a story, then you are my pages. If time had no end, I would love you for ages. You're not forever, my heart's only choice. With every breath I call your name in my voice. Like the ocean kisses the golden sand, I'll hold you close, never lose your hand. You're the wish I made on a falling star. No matter the distance, you're never too far. Even if the sun forgets to rise, even if the moon leaves the skies, I'll still be here just by your side, loving you beyond space and time. If love is a story, then you are my pages. If time had no end, I would love you for ages. You're not forever, my heart's only choice. With every breath I call your name in my voice. So take my hand, let's dance through the years. With every heartbeat I'll whisper it clear. You're mine forever, my heart's delight, my love, my soul, my endless life. If love is a story, then you are my pages. If time had no end, I would love you for ages. You're not forever, my heart's only choice. With every breath I call your name